Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Makin eksis ini tengah mengikuti ya perkembangan dunia perpolitikan nasional, yang mana di saat ini sedang digodok suatu kebijakan yang mana penunjukan sekelas bupati, wali kota hingga gubernur nantinya jika ini disahkan langsung dipilih oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur. Namun polemik ini menuai pro kontra antara masyarakat pada umumnya yang masih menginginkan mencoblos langsung ke TPS agar dapat transparansi menggunakan hak suaranya. Nah, kalau dari sudut pandang kita, Pak Anggota Dewan, bagaimana kebijakan itu? Apakah menguntungkan atau memang harus direvisi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya kemarin 2019 saya terpilih ikut Partai Berkarya untuk yang kedua kali 2024 ke 2029 saya masuk di Partai Demokrat terpilih yang kedua kali, mendapatkan suara kurang lebih 3.000. Dari pertama Partai Berkarya saya mendapat suara 1.200. Baik, saya sangat menanggapi dan optimis dengan berita yang ini. Nah, artinya saya lihat di YouTube bahwa di antara ini diajukan ada 2 fraksi yang berkeinginan di sebelah pihak ditunjuk oleh partai politik yang menjadi pejabat maupun itu dari DPRD maupun bupati. Di satu sisi ada yang tidak setuju tetap kembali pemilihan melewati masyarakat. Saya berpikir, Pak, kalau ini terjadi pemilihan melewati partai politik, otomatis saya mohon maaf kalau saya bicara yang menyenangkan politik, Pak, partai. Nah, sekarang adakah itu untungnya ke masyarakat? Di satu sisi masyarakat itu adalah betul-betul hak dia memilih, Pak. Tapi kalau partai mungkin bisa aja Mas Bara menjadi dewan. Nah, apakah memang mereka berkecimpung di masyarakat? Ya, Mas Bara. Figurnya dikenal. Sepertinya itu. Nah, sekarang seumpamanya kita tidak setuju dengan Mas Dari Kidan menjadi bupati. Nah, kita sudah senang dengan Pak Ardian. Nah, sekarang partai politik menunjuk saya. Apakah itu tidak terpaksa? Apakah itu menyentuh kepada masyarakat? Tidak. Yang enak kalau ini diputuskan oleh kebijakan pusat Mahkamah Agung kepada partai politik, saya tidak setuju. Karena ini pemilihan umum terbuka adalah itu suara langsung, ranahnya masyarakat memilih kita yang mana terbaik. Kalau partai politik pro kontra, pasti anaknya, saudaranya itu yang diangkat, Pak. Yakin saya berani, saya taruhan. Bisa saya dihadapkan kemanapun juga. Tidak memikirkan masyarakat. Nah, sekarang masyarakat ini dia bisa memilih loh. Mas Bara ini bisa nggak mewakili kita? Mas Dari Kidan bisa nggak? Kan gitu. Nah, tapi kalau partai politik pasti pro kontra. Tidak mungkin dia pilih saya, pasti anaknya. Tidak mungkin anaknya, pasti menantunya, kan gitu. Memang itu kan pilihan masyarakat. Itu namanya pilihan partai. Saya tidak setuju. Tetap saya minta, saya mohon, karena saya anggota dewan, saya tahu persis keadaan Kabupaten Kutai Timur. Saya minta tetap pemilihan oleh masyarakat memilih anggota sebagai wakilnya, bukan partai. Dikhawatirkan juga nanti mematahkan stigma ada kompromi kepentingan. Itu sudah jelas 100%. Tidak perlulah kita, kepentingan pribadi itu pasti ada. Saya tidak setuju. Baik kita ke masyarakat datang, Pak. Kalau saya saya tidak ada pakai uang. Pakai uang untuk biaya aja. Tapi kalau saya ngasih orang ke masyarakat, saya datang ke Mas Bara, Mas. Dia kan kemarin Mas Bara, tolong saya ini kan yang jelas minta doa restu kita
saya mau jadi calon dewan, tidak pilih ini, mohon dukungannya dan doanya. Itu kita hampir setiap rumah silaturahmi ini dengan masyarakat. Tapi kalau kita masyarakat tidak difungsikan, untuk apa masyarakat Indonesia? Biarpun dikembalikan kepada pemilihan DPR, tetap namanya politik pakai budgeting dan imbang besaran kisaran ini juga yang dipeributkan untuk menghemat pendanaan kampanye. Tapi pada kenyataannya tetap akan membengkak anggaran kampanye. Sama saja. 12. Demikian ya suara aspirasinya Pak Haji Mas dari Kidang yang kurang sependapat akan aturan tersebut. Dan kurang sependapat tidak setuju. Apabila kebijakan itu betul-betul nanti disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sampaikan berita ini maupun ke Pak Prabowo. Kami juga perlu ke Pak Prabowo. Ya, siap. Sementara memang SBY sebelumnya sudah membuat kebijakan mengembalikan kepada masyarakat. Saya jempol dua Pak Prabowo. Namun di internalnya ada yang sebagian setuju, ada yang tidak di internal anunya. Ini dikupas langsung di Metro TV saat itu. Itu terus perkembangan pelaporan. Saya jempol dua Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.